Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini masih dalam pembahasan kitab Ad-Da'awat, namun masuk dalam bab yang baru, yaitu bab karamatil awliya wa fadlihim. Karomah pada wali atau karomah para wali Allah dan keutamaan para wali. Baik, kita masuk bahasan pertama, bab karamatil awliya wa fadlihim. Bab karomah para wali dan keutamaan mereka. Berarti seharusnya kita bahas 3 hal di sini. Berarti yang pertama karomah, yang kedua wali Allah, yang ketiga keutamaan para wali. Nanti saya sendirikan nanti untuk pembahasan karomah nanti, sekaligus contoh dari Imam Nawawi dengan beberapa ayat yang beliau sebutkan tentang karomah Maryam, Ashabul Kahfi, dan beberapa hadis yang tersebutkan tentang karomah. Lalu wali ini jadi pengantar awal. Sepertinya nanti beberapa pertemuan tentang wali Allah, karena pembahasannya butuh perincian. Kita awali dengan pengertian wali, nanti kesimpulan dari surat Yunus ayat 62 sampai 64. Nanti bisa dikoreksi, ayat pertama itu dalam bahasa Arabnya 46 sampai 26, itu salah ini rata kanan, jadi nomornya terbalik, 62 sampai 64. Monggo dibaca. Kitab Riyadhus Shalihin bab 253, karomah pada wali dan keutamaan mereka menjadi wali Allah. Ayat pertama, qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Yang artinya Allah Ta'ala berfirman, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang benar. Quran surat Yunus ayat 62 sampai 64. Yang demikian itu dzalika fawzul azim, itu kemenangan yang besar. Lihat ayat ini nanti membahas tentang siapakah wali Allah. Disebutkan sifatnya di sini, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali Allah itu tidak punya kekhawatiran dan juga tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman lagi bertakwa. Lalu disebutkan
balasan untuk mereka. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan kabar gembira di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nanti ada perinciannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin ada beberapa poin tentang kabar gembira ini yang didapati di dunia maupun di akhirat. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Nah, sekarang kita lihat apa itu wali Allah berdasarkan ayat di atas. Apa itu wali Allah? Dari ayat di atas, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata tentang wali Allah, fa auliyaullahi huwa mu'minunal muttaqun. Wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Fa auliyaullahi humul mu'minunal muttaqun. Wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Saya sengaja di sini nukilkan perkataan Ibnu Taimiyah karena Ibnu Taimiyah punya pembahasan khusus tentang para wali. Karena ada yang menganggap kalau wali itu model seperti orang-orang sufi. Sehingga beliau menyusun buku sendiri menjelaskan tentang wali Allah ini di dalam kitab beliau Al-Furqan. Pembeda baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Pembeda antara wali Allah dan wali setan. Dan nanti di sini beliau sebutkan beberapa bentuk karomah juga dan termasuk bentuk ya istilahnya keanehan-keanehan atau suatu kejadian di luar kebiasaan yang dimiliki oleh tukang sihir dan orang-orang yang sesat. Seperti bisa berjalan di atas air, seperti bisa terbang di udara, atau model orang zaman ini seperti sholat langsung di Mekah, padahal ada di ya masih Jumat pagi masih di Indonesia. Ya, dia sholat langsung depan Ka'bah, padahal ada depan kamu itu, depan kamu dia ngomong itu. Ya. Namun menyatakan seperti itu. Nah, Ibnu Taimiyah sengaja nyusun ini karena ingin membantah para sufi dan beliau bawakan dalil-dalil lengkap tentang siapakah wali Allah, siapakah wali setan. Dan saya akan jelaskan lebih lengkap nanti di pertemuan berikutnya. Ada tingkatan wali juga. Lalu tingkatan wali ini, wali Allah itu bagaimana modelnya, yang dua tingkatan nanti akan beliau sebutkan. Ciri-cirinya seperti apa. Dan kalau beliau sebutkan di sini al-mu'minuna al-muttaqun, wali Allah itu orang mukmin dan bertakwa, berarti syaratnya harus beriman benar. Kalau dia tidak beriman dengan benar, maka tidak masuk dalam kategori wali Allah di sini. Seperti misalnya cacat imannya, baik dari rukun iman yang 6 di situ ada dia punya cacat di situ, maka klaim dia sebagai wali Allah itu tanda tanya besar. Misalnya klaim sebagian kaum sufi, mereka tidak perlu mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Mereka mendapatkan ilmu dari Allah langsung. Jadi kalau kamu ngaji pakai guru kan, wasitohmu, perantaramu itu guru. Orang sufi langsung Allah yang kasih ilmu. Kamu gak ada kelas dengan orang sufi. Nah itu gambarannya kayak begitu tuh. Kamu masih pakai perantara ini. Ini langsung. Tidak ada perantara sama sekali. Ya, ilmu ini ilmu ajaib yang dibuat orang sufi. Bantahannya sangat mudah sekali. Para sahabat saja masih belajar dari Rasul langsung. Nggak ada yang klaim itu seperti ala sufi tadi. Tetap Abu Bakar,
tetap Umar, Utsman, Ali, para sahabat yang mulia yang lainnya tetap belajar langsung pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak pernah mengklaim, Abu Bakar mengklaim, saya langsung dapat dari Allah ini. Rasul masih kalah dengan saya, nggak pernah. Kalau generasi terbaik saja masih seperti itu belajarnya, cara belajarnya adalah talaki langsung, belajar langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka klaim orang sufi klaim sesat. Karena ilmu harus pakai perantara sebagaimana wahyu turun pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pakai perantara juga, lewat Jibril. Kemudian sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diantara kekeliruan sufi itu kayak gitu. Ini cacat di mana? Coba lihat, kalau mengklaim dia belajar langsung dari Allah tanpa perantara, berarti ada perantara yang dia hapus, entah malaikat atau rasul atau para ulama yang dapat langsung dari sahabat, ya, atau dapat langsung sahabat ini dari rasul. Ada yang dihapus di situ. Sama saja dia menihilkan Rasul sebagai penyampai wahyu kepada kita. Maka kalau diklaim dia itu beriman, imannya cacat di situ. Atau klaim sebagian sufi juga, sufi ini macam-macam ya di sini. Klaim sebagian sufi juga kalau di beberapa bagian bumi tertentu, mereka punya wali-wali khusus yang menguasainya. Ya, nanti di bagian bumi utara itu wali siapa, bagian bumi selatan itu wali siapa, nanti bagian tengah itu wali siapa. Itu ada istilah mereka seperti itu. Seakan-akan mengklaim kalau Allah menurunkan rububiyah itu kepada wali-wali tadi sehingga bisa menguasai. Rububiyah di situ adalah, ya, kalau kita menyatakan rububiyah pokoknya seputar mencipta, menguasai, memberi rizki, mengatur jagat raya. Berarti Allah serahkan kepada mereka itu rububiyah. Ini klaim yang sangat cacat sekali dikarenakan mengingkari keesaan Allah dalam rububiyah. Fatal banget itu. Cacat juga dalam iman berarti. Sehingga kalau klaim itu sebagai wali Allah, enggak, karena imannya sudah masalah. Ya, karena imannya itu sudah masalah. Cukup dari rincian iman saja, kalau imannya situ masalah, ya, maka tidak disebut sebagai wali Allah. Karena di sini syaratkan wali Allah, di sini kata Ibnu Taimiyah, humul mu'minunal muttaqun. Mereka yang beriman dan bertakwa. Dua syarat berarti. Beriman yang pertama, kemudian yang bertakwa pada Allah. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah katakan tentang wali itu apa? Al-wali secara bahasa berarti al-qarib, artinya dekat. Sebagaimana penyebutan dalam hadis berikut ini. Al-hikul faraido bi ahliha fama bakiya fahuwa li aula rajulin dzakara. Rajulin dzakarin. Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya. Selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, lihat pada kalimat fahuwa li aula. Aula di situ maknanya dekat. Sama dengan arti kata al-wali. Kalimat ini tentang pembagian waris. Al-hikul faraidha bi ahliha. Berikan bagian waris itu kepada ahli warisnya, yaitu ashabul furud, yang punya jatah-jatah tertentu dikasih. Istri dapat sekian, anak perempuan dapat sekian, misalnya tidak ada anak laki-laki. Nah, ada jatah di situ. Lalu
Fama bakiya, lalu ada sisa, fahuwa li aula rajulin dzakarin, maka milik laki-laki yang paling dekat dengan mayyit. Ini disebut dengan asabah. Maka ahli waris itu dibagi dua, ada namanya ashabul furud, ada namanya asabah. Ashabul furud itu dapat bagian usus, sudah disebutkan dalam ayat. Sedangkan asabah itu dapat sisa. Kira-kira kalau dapat sisa lebih banyak apa lebih sedikit? Hah? Lebih sedikit? Belum tentu. Misalnya suami, istrinya meninggal, punya keturunan, suami dapat 1/4, sisa untuk anak-anak berapa? 3/4. Mana lebih banyak? Anak-anak 3/4. Sisa nggak selamanya sedikit, ya. Yang dimiliki asabah itu nggak selamanya sedikit, tergantung. Karena kalau bilangan waris itu cuma sekitar angka 1/4, 1/8, 1/4 setengah, nah itu 1/3, 2/3, 1/6. Itu angka-angka untuk ashabul furud tadi. Ya, itu angka-angka untuk ashabul furud. 1/3 ada sisa 2/3. 1/6 ada sisa 5/6. Bukannya banyak kayak gitu, 5/6. Nah, di sini pada kalimat li aula rajulin dzakarin. Nah, aula di sini maknanya dekat. Maka kembali ke kata wali tadi, wali itu secara bahasa artinya al-qarib. Maka kalau disebut wali Allah berarti orang-orang yang dekat dengan Allah. Gampangannya seperti itu. Disebut wali Allah berarti orang-orang yang dekat dengan Allah. Berarti kalau dari pengertian ini berarti lawan dari kata al-wali, ya, itu adalah kalau dekat berarti musuh. Sehingga lawan dari wali Allah itu musuh Allah. Ya, lawan dari wali Allah itu musuh Allah. Nah, coba perhatikan lagi penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, bukan termasuk wali Allah melainkan orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, beriman dengan apa yang dibawanya dan mengikuti secara lahir dan batin. Barang siapa yang mengaku mencintai Allah dan walinya namun tidak mengikuti beliau, maka tidak termasuk wali Allah. Bahkan jika dia menyelisihinya, maka termasuk musuh Allah dan wali setan. Nah, ngaku sebagai wali Allah namun amalannya jauh dari tuntunan. Dia buat syariat baru sendiri. Saya nggak ikut Nabi Muhammad sebagaimana ya Khidir itu nggak mengikuti Musa atau sebaliknya. Mereka sendiri-sendiri. Jawabannya gampang. Khidir, Musa levelnya beda dengan kamu. Sufi nggak ada kelas selevel Nabi. Kelas Sufi nggak sampai selevel Nabi. Kalau Musa dan Khidir level Nabi itu. Sufi levelnya apa? Sufi nggak sampai level itu. Maka jauh klaimnya tadi. Saya terpisah dari Nabi Muhammad, saya berpisah dari Muhammad, saya nggak ikut Nabi Muhammad. Sebagaimana ya Musa dan Khidir itu ya sendiri-sendiri. Jawabannya bandingannya jauh. Kamu levelnya cuma sufi. Ini levelnya nabi. Ya. Kalau kamu sudah derajatnya nabi, baru. Kalau kamu mengklaim jadi nabi, kafir lagi kamu. Iya kan, dia klaim jadi nabi lagi, coba sepeninggal Nabi Muhammad, kafir lagi kamu. Serba salah itu orang sufi. Kayaknya malam ini nih habis nih orang-orang sufi. Gimana lagi, ini bahas wali soalnya. Kalau dengan kata lebih dekat ya ke mereka saja, nggak ada yang lain. Karena pembahasan wali seputar itu tuh. Padahal yang lagi bahas ini Imam Nawawi ini. Dan klaim sufiyah itu ya
Sebagian juga dari Syafi'i juga ada itu. Mereka klaim ya dia berakidah dengan akidah Sufiyah, namun ya dengan fikihnya ya pakai fikih Syafi'i begitu. Jauh sekali dengan maksud Imam Nawawi. Dan saya belum temukan jawaban kenapa Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ini meletakkan setelah pembahasan doa, kemarin kita bahas doa semuanya. Kenapa kok setelah itu diletakkan wali setelah itu? Saya lagi buka-buka di penjelasan belum dapat. Saya takut saya berpendapat sendiri gitu. Ya, di penjelasan Syekh Utsaimin belum. Kenapa sampai diletakkan bab ini setelah doa? Kenapa nggak buat bab tersendiri gitu? Kenapa di dalam kitab Ad-Da'awat yaitu tentang doa? Di antara maksudnya doa-doa para wali itu mungkin mustajab, mungkin maksud Imam Nawawi, sehingga dia letakkan itu setelahnya. Atau mungkin ada maksud yang lain dari Imam Nawawi di sini. Saya belum bisa menebak hal ini karena belum dapat dari keterangan para ulama. Karena para ulama cuma jelaskan saja bab setelah itu karomah para wali, ya. Namun terkaitnya dengan masalah doa saya belum dapati. Karena dia seolah-olah sendirikan dan ini seolah bab sendiri yang terpisah dari doa. Namun dia letakkan, Imam Nawawi letakkan di bawah ya kitab Ad-Da'awat tentang kumpulan doa. Nah, terus lihat di sini, berarti kalau mengklaim sebagai wali Allah harus cinta Nabi. Ini kata Ibnu Taimiyah tadi ya, harus cinta Nabi. Apa buktinya? Lihat ayat Ali Imran 31. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Nah, lihat keterangannya dari Al-Hasan Al-Basri. Ia katakan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, suatu kaum mengeklaim mencintai Allah, lantas Allah turunkan ayat ini sebagai ujian bagi mereka. Allah sungguh telah menjelaskan dalam ayat tersebut, barang siapa yang mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah akan mencintainya. Namun siapa yang mengklaim mencintainya tetapi tidak mengikuti beliau SAW, maka tidak termasuk wali Allah. Walaupun banyak orang menyangka dirinya atau selainnya sebagai wali Allah, tetapi kenyataannya mereka bukan walinya. Yahudi dan Nasrani mengaklaim bahwa mereka adalah wali Allah, bahwa yang masuk surga hanyalah dari golongan mereka saja. Mereka mengaku bahwa mereka adalah anak Allah dan kekasihnya. Nah, lihat. Jadi jangan asal mengklaim saja. Kalau dia benar wali Allah, dia harus membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti syariatnya. Maka tadi kata Al-Hasan Al-Basri, setelah Imam Ibnu Taimiyah membawakan Ali Imran 31 tadi, dia nukil perkataan Al-Hasan Al-Basri, idda'a qaumun annahum yuhibbunallaha fa anzalallahu hadhil ayat mihnatan lahum. Suatu kaum itu mengklaim mereka itu mencintai Allah, ngaku-ngaku cinta Allah, saya paling cinta pada Allah. Lantas mereka diuji dengan ayat ini. Benar kamu mencintai Allah? Coba, benar nggak kamu mengikuti Nabi Muhammad SAW? Kalau benar kamu mengikuti Nabi Muhammad, nah itu baru klaimmu itu benar. Karena semua orang bisa ngaku saja ya mencintai sesuatu, padahal yang dicintai tadi itu nggak ngaku punya hubungan dengan siapa-siapa. Seperti kata pepatah Arab, ya ada seorang penyair yang tergila-gila dengan Laila. Maka dia buat syair, ya kullun yadda'i waslan bil Laila wa Laila lam tukiru illa bidzak. Semua itu ngaku punya hubungan spesial dengan si Laila. Namun Laila tidak pernah ngaku punya hubungan dengan siapa-siapa. Ini namanya cowok apa kayak begini nih? Mas. Apa? Bucin. Oh iya, bucin ya, lupa yang kemarin itu. Budak cinta itu, coba lihat. Ngaku, lihat nih nomornya saya punya. Lihat nih dia balas WA saya nih.
Kayaknya dia ada rasa sesuatu dengan saya. Padahal nggak ada apa-apa gitu. Kamu aja yang terlalu baperan gitu. Ya, akhirnya ngaku-ngaku seperti tadi. Semua bisa klaim. Saya cinta si fulan, cinta si ini, cinta si itu. Saya ngefans banget sama dia gitu. Nah, belum tentu pengakuan ini, ya, pengakuan ini menyatakan kalau dia itu cinta. Kadang cuma klaim saja. Maka harus dibuktikan. Buktinya apa cinta Allah tadi? Kamu benar nggak ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kalau dia menyatakan dia wali Allah, berarti harus mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh menyatakan saya harus lepas dari syariat Muhammad. Tidak bisa menyatakan saya lepas dari syariat Muhammad. Saya berdiri sendiri syariat saya. Dan ini dasar juga nanti munculnya kebid'ahan dari situ juga. Karena kan ilmunya langsung dari Allah kan. Kalau ilmunya langsung dari Allah, berarti dia mau beramal terserah dia. Tiba-tiba bangun pagi hari sudah dapat zikir macam-macam. Ada zikir model ini, ada sholawat model ini, ada doa model ini. Ya. Dapat dari mana? Wah, ilmu saya dari Allah langsung tuh. Syariat jadi macam-macam ini. Mungkin wali A dengan wali B nanti beda-beda lagi. Wali Allah yang ini nanti beda lagi dengan yang lainnya. Kalau dia klaim seperti itu. Ya, masing-masing itu mendapatkan wahyu. Atau masing-masing itu mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Padahal di sini disuruh ikuti Nabi Muhammad. Gak bisa mengklaim kalau kamu punya syariat sendiri, gak bisa. Harus manut pada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Yahudi dan Nasrani itu ngaku. Yahudi dan Nasrani itu katakan, Al-Maidah ayat 18, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa hibba'u. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengatakan, kamilah anak Allah dan kami itu kekasih-kasih Allah. Di dalam ayat yang lainnya juga Al-Baqarah 111 112 juga nyatakan sama. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka katakan yang masuk surga itu cuma Yahudi dan Nasrani saja. Mereka klaim seperti itu. Apa klaim mereka itu benar? Enggak, harus ada bukti. Maka kalau cuma sekadar ngaku, Yahudi dan Nasrani pun bisa ngaku mereka yang masuk surga. Yahudi dan Nasrani pun ngaku mereka itu paling dekat dengan Allah, jadi kekasih Allah, bahkan anak Tuhan mereka itu ngaku. Tadi yang jadi klaim orang sufi, kalau mereka langsung dapat ilmu dari Allah, tidak pakai perantara dari Rasul. Nah, dikritik oleh Ibnu Taimiyah, beliau katakan bahwa wa minal iman bihi al-imanu bi annahu wal wasitah bainallahi wa baina khalqihi. Di antara bentuk keimanan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus diyakini kalau Nabi Muhammad itu jadi wasitah, jadi perantara, penyampai antara Allah dan manusia. Fitablighi amrihi wa nahyihi, dalam penyampaian perintah dan larangannya, wa wa'dihi wa wa'idihi, dalam masalah janji-janji dan ancaman-ancaman, juga dalam masalah wa halalihi wa haramihi, juga dalam penetapan hukum halal dan haram. Rasul yang tetapkan itu dengan perantaraan Rasul. Fal halalu ma halallahu wa rasuluhu wal haramu ma haramahullahu wa rasuluhu. Maka halal itu apa yang Allah dan Rasulnya itu halalkan. Yang haram juga demikian, apa yang Allah dan Rasulnya itu haramkan. Wa dinu ma syarahallahu wa rasuluhu. Agama ini apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Faman i'taqada anna li ahadin minal awliya, siapa yang yakini di antara wali-wali tadi itu tariqan ilallah min ghairi mutaba'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu cukup wali-wali itu jadi jalan langsung kepada Allah tanpa mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa huwa kafirun, maka orang ini kafir. Lalu beliau tutup min auliya syaitan, bukan wali Allah namun wali syaitan. Dan sebelumnya Ibnu Taimiyah lagi menjelaskan orang beriman itu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari akhir.
Lalu beliau rinci, harus beriman kepada Rasul dengan benar. Nah, di antara beriman kepada Rasul tadi, yakini Rasul jadi perantara. Itu menunjukkan klaim yang batil dari kaum sufi tadi. Walaupun dalam kalangan sufi sendiri bertingkat-tingkat. Ada yang levelnya level ekstrim, ada yang level biasa, ada. Ya, tidak semuanya dalam satu derajat atau satu tingkatan. Terus kita lihat tentang wali Allah yang paling utama itu siapa? Wali Allah yang paling utama. Wali Allah yang paling utama adalah para nabi. Lantas dari nabi dan rasul yang paling utama adalah ulul azmi. Disebut ulul azmi adalah karena mereka itu paling sabar dan memikul beban berat. Azmi itu artinya sabar, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh dalam syarah beliau terhadap kitab Al-Furqan. Nah, lihat, itu tadi diperbaiki. Karena mereka itu yang paling sabar, maka disebut ulul azmi. Disebut ulul azmi karena yang ulul azmi tadi itu paling sabar. Siapa saja ulul azminya? Ulul azmi ini adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihim ajmain. Ulul azmi yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, imamnya orang-orang bertakwa, sayyid anak Adam, dan pemimpin para nabi. Lihat bahasan ini dalam Al-Furqan halaman 28 dan 29. Nah, lihat di situ. Urutannya wali Allah yang paling utama itu para nabi. Walaupun biasanya para ulama kalau sebut wali Allah itu orang yang beriman, yang bertakwa, yang bukan nabi. Jadi nabi nggak usah dibahas, karena nabi sudah jelas itu adalah wali Allah yang paling utama. Maka diantara definisi yang lainnya dikatakan, ini sama penjelasan dari Syekh Saleh Al-Syekh. Beliau katakan wali Allah itu kullu mu'minin taqiyin laisa binabiyin. Setiap orang beriman dan bertakwa yang dia tidak masuk kategori nabi. Berarti lagi bahas selain nabi. Kalau nabi sudah jelas pasti lebih utama. Dan pasti lebih utama dari kalangan mereka, dari para nabi itu ulul azmi. Dari ulul azmi yang 5, yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti urutannya wali Allah yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam pembahasan yang lain para ulama itu katakan wali Allah itu kullu mu'minin taqiyin laisa binabiyyin. Setiap orang beriman dan bertakwa yang bukan nabi. Jadi kita tidak bahas nabi lagi karena sudah jelas nabi itu pasti jadi wali Allah yang paling utama. Apalagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi pengertian kullu mu'minin taqiyin laisa binabiyyin disebutkan dalam kitab Minhajus Sunnah, juga disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam Fatawa Muhimmah li Umumil Ummah. Kalau diterjemahkan itu di buku yang beredar itu bimbingan agama Islam bagi pemula kalau tidak salah. Nah, itu banyak dicetak oleh pemerintah Saudi, kemudian disebarkan di jamaah haji kalau datang ke Saudi Arabia. Nah, buku itu biasanya dilarang untuk dibaca karena biasa orang-orang tertentu membuat isu-isu kalau itu buku-buku Wahabi, maka kalau dibagi buku gratis jangan diterima. Nah, biasanya kalau gitu disampaikan ke jamaah haji. Terus di sini disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Syekh Saleh Al-Syekh itu menteri wakaf kerajaan Saudi Arabia. Ya, selevel menteri agama lah kalau di negeri kita. Namun menteri agama ini ulama besar ini dan cerdas. Setiap kali penjelasan beliau selalu jadi rujukan para ustadz, para pelajar yang ada di Saudi Arabia mengambil perkataan beliau karena mudah dalam penjelasannya. Berarti menteri sambil ngajarkan pengajian juga. Ada kelas menteri kayak gitu. Menteri ngulang ngaji. Ya. Ini dia bikin dars, bikin kajian. Ini diantara kitab beliau syarah kitab Al-Furqan. Berarti bahas sampai tuntas dia. Banyak buku syarah-syarah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab-kitabnya beliau jelaskan. Dan jarang kita lihat menteri kayak begini. Ini menteri loh, ini kelas menteri. Tahu sibuknya kayak bagaimana kan? Ya.
sibuk ngurus ini, namun masih ada kesempatan untuk ngisi pengajian itu, coba lihat. Dan kitab-kitabnya dihatamkan. Kitab tauhid itu saya punya, ada syarah kitab tauhid At-Tamhid sendiri, 1 jilid. Kemudian ada lagi syarah Fathul Majid. Jadi Fathul Majid sudah penjelasan, beliau jelaskan lagi. Pintar kayak apa itu, coba lihat. Saking orang-orang percaya akan kualitas beliau sebagai seorang menteri itu bagaimana dari sisi ilmiahnya, dari sisi keilmuannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji malam hari ini. Mudah-mudahan penuh faedah dan manfaat. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada pertemuan pekan depan biiznillah. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.